Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan Gema. Dan hari ini pertanyaan terakhir tentang kaitannya Natal yang saya buka dalam Instagram. Dan pertanyaan ini mungkin juga yang banyak saudara tanyakan. Tuhan beneran lahir tanggal 25 Desember nggak ya? Tuhan Yesus beneran lahir tanggal 25 Desember? Saya sendiri juga sulit memastikan bahwa 25 Desember adalah hari lahir yang tepat. Karena ini pun adalah tradisi gereja mengambil tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan diambil dari kapan Tuhan Yesus meninggal diyakini. 25 Maret dan ditarik ke belakangnya dan akhirnya masuk ke dalam 25 Desember. Dan juga mungkin di luaran sana ada yang ngomong soal, ini kan dulu kekristenan diambil di waktu Kerajaan Romawi mulai mengambil kekristenan, kelahiran Dewa Matahari dijadikan hari kelahiran. Di situ juga ada mungkin kaitannya sama itu. Tetapi hari ini saya mau bilang sesuatu hal bahwa yang pertama, tidak yakin bagaimana bisa tanggal 25-nya. Itu juga bisa jadi pertanyaan. Tetapi saya mau pastikan ke Anda semua adalah Tuhan Yesus betul-betul lahir untuk kita. Mungkin akan jadi suatu kecewa. Ya, kok nggak bisa sih yakinin tanggal 25? Para scholar pun atau sarjana-sarjana teologi pun masih banyak perdebatan tentang hal ini. Tetapi yang mau kita katakan adalah bagaimana kita memaknai suatu waktu di mana kita meyakini bahwa Tuhan itu lahir untuk Anda. Dan Alkitab mencatatkan bahwa Yesus betul-betul lahir. Dan sejarah dunia menyatakan betul bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir. Kelahiran Yesus, Lukas 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pada waktu pemerintahan Kaisar Agustus, di sini adalah suatu waktu resmi secara sejarah, ada sensus penduduk. Dan kita tahu Yusuf dan Maria membawa kandungan waktu itu untuk kelahiran bayi Yesus. Dan juga dicatatkan di Lukas juga ayat 2, gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemudian melihat Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bisa dikatakan waktu malaikat Tuhan menyatakan hal ini, dikatakan akan lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Pada waktu itu musim dingin. Ada yang bilang nggak mungkin dong Desember, pasti dingin, nggak mungkin menjaga di situ. Tapi kalau lihat konteks dari Israel kuno saat itu, Yerusalem, Bethlehem, tempat-tempat ini bisa dibilang cukup hangat sebenarnya juga untuk bisa mengembalakan di sana. Dingin, ya, tapi nggak sampai bisa kedinginan mati. Jadi hal ini juga masih bisa. Dan terakhir yang saya mau katakan, yang pasti bahwa Yesus itu lahir adalah tentang sejarah saat Injil Matius mencatatkan, Matius 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan di sini kita tahu apa yang dilakukan kemudian Raja Herodes adalah mulai melakukan pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan peristiwa-peristiwa ini dicatatkan sejarah semua. Yang artinya Kristus betul-betul lahir. Kristus betul-betul hadir di dunia. Soal waktunya, kita bisa memperkirakan kemungkinan di situ. Terus berarti nggak valid dong kekristenan? Bukan itu. Poinnya bukan nggak validnya tentang kelahirannya, kemudian kita jadi meninggalkan iman kita. Enggak. Poinnya adalah hal itu sungguh terjadi. Mungkin terkadang detail memang sulit untuk nggak bisa kita tahu, detail nggak bisa kita ungkap karena keterbatasan ruang dan waktu dan konteks, tetapi iman kita selayaknya tidak goyah, karena Yesus sendiri betul-betul lahir di dunia, dan itu dicatatkan. Dan Tuhan Yesus sendiri betul-betul mati untuk kita, dan itu juga dicatat oleh dunia. Peristiwa yang sungguh pernah hadir. Layaknya iman kita gak goyah hanya karena teori-teori, dan mungkin kita ngerasa kayak ini kan kabur, gak pasti, berarti gak bisa diyakini. Iman adalah percaya. Mari kita belajar untuk percaya, berjalan bersama, terlebih itu adalah meyakini Tuhan sungguh hidup untuk Anda dan Dia sudah menebus untuk Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan bantu kami untuk terus melihat bahwa karya kasih Tuhan yang terbesar adalah menyelamatkan kami. Bantu kami Tuhan untuk berpegang kepadamu, yaitu boleh tahu akan kehadiran-Mu, dan Tuhan sudah menebus kami, itu lebih daripada cukup. Bantu kami Tuhan juga untuk paham dan mengerti bahwa ada banyak ketidaktahuan yang kami tahu, tetapi bukan membuat kami malah jadi takut dan meninggalkan Engkau, tetapi semakin membuat kami terus mencari dan juga mencintai Tuhan. Kiranya ini menguatkan kami, dan kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan hari-hari menuju Natal. Tuhan memberkati.